Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Satu dari jembatan kembar di Kiambang, Padang Pariaman, rusak dan tak bisa dilewati kendaraan. Tingkatkan layanan, Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta Bukit Tinggi gandeng 5 dokter spesialis. Puluhan atlet Kempo Kota Padang latihan bersama jelang Kejurda Kempo di Solo. Satu dari jembatan kembar yang ada di Kiambang, Kecamatan Duo Kali Sabaleh 6 Lingkuang, Padang Pariaman, rusak. Polisi memasang blokade agar tidak bisa dilewati kendaraan. Rusaknya jembatan ini diduga akibat pondasinya digerus air sungai Batang Ulakan sehingga lepas dari lantai jembatan. Dengan kondisi tersebut, diperkirakan jembatan tidak akan kuat menahan beban berat kendaraan yang lewat. Selain itu, lantai jembatan sudah miring dan dikhawatirkan akan rubuh jika terus dilalui kendaraan. Pihak Balai Jalan Nasional yang melakukan pengecekan memastikan jembatan sudah tidak layak lagi digunakan dan mesti dibangun baru. Saat ini polisi mengalihkan kendaraan di satu jembatan yang kondisinya masih baik. Kondisi jembatan pada saat ini otomatis tidak bisa dilalui karena kondisi jembatan saat sekarang mengalami scoring pada APD 2. Otomatis ini akan diganti dengan yang baru. Arus lalin karena adanya jembatan yang mengalami kerusakan belum terlalu signifikan. Mulai dari awal terjadinya kerusakan sampai saat sekarang, untuk arus lalin masih bisa dilalui baik dari arah Bukit Tinggi maupun dari arah Padang. Belum ada kemacetan yang berarti. Meski satu jembatan tak bisa dilewati, namun arus lalu lintas di jalan nasional yang menjadi pintu keluar masuk Kota Padang ini masih lancar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebagai rumah sakit khusus kelas A milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya melengkapi sarana dan fasilitas pendukung, rumah sakit ini juga menambah dokter spesialis. Jumat sore pekan lalu, rumah sakit khusus yang melayani kesehatan otak itu melakukan kerjasama dengan 5 dokter spesialis. Penandatanganan kerjasama ini disaksikan langsung Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI yang melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut. Berharap aset yang dimiliki oleh Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi ini bisa lebih diberdayakan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah Bukit Tinggi. Jadi tidak ada lagi aset negara yang boleh nganggur hanya karena masalah dokternya bukan dokter Bukit Tinggi. Sekarang kami membuka diri. Intinya silakan jika mau berpraktek di Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi ini, kami welcome. 5 dokter spesialis itu adalah dokter spesialis bedah ortopedi, spesialis bedah konsultan bedah digestif, konsultan bedah anak subspesialis digestif anak, spesialis bedah konsultan urologi, dan spesialis bedah konsultan onkologi. Dengan bertambahnya dokter spesialis, diharapkan pelayanan semakin maksimal dan tidak ada lagi antrean pasien karena keterbatasan tenaga. Karena kita punya semua fasilitas dasar untuk kegiatan itu. Makanya kita tawarkan ke mereka-mereka yang dokter-dokter yang di tempat lain dia nunggu antrian. Dia mau kerja tempat penuh. Ngerti nggak maksudnya? OK penuh, ICU penuh, sehingga pasien tidak terlayani. Nah kita punya ICU, punya OK. Kita tawarin, kita kerja yuk di sini yuk.
supaya lebih banyak pasien terlayani. Digestif, subnya, bedah tumor, bedah urologi, bedah tulang, bedah anak. Saat ini, rumah sakit yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi ini 7 tim dokter dengan 3 ruang kamar operasi. Setiap tim memiliki 5 petugas medis. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Puluhan atlet Kempo yang tergabung dalam persaudaraan Sorinji Kempo atau Perkemi Kota Padang melaksanakan pemusatan latihan bersama. Ajang ini bertujuan untuk mempersiapkan para atlet menjelang Kejurda Kempo di Kota Solo pada 28 September hingga tanggal 1 Oktober mendatang. Latihan bersama ini digelar di Gedung Bela Diri, Kompleks GOR Haji Agus Salim Padang, yang diikuti sebanyak 95 atlet Kempo atau Kensi berbagai usia yang berasal dari sejumlah dojo di Kota Padang. Manajer tim Perkemi Kota Padang mengatakan timnya akan mengikuti semua nomor yang akan dipertandingkan. Embu pasangan, embu beregu, dan randori, mulai dari pemula, junior, remaja, dan dewasa. Pihaknya menargetkan Kota Padang dapat menjadi juara umum. Di Perkemi Kota Padang mempersiapkan Kejurda di Kota Solo, Kota daerah. Kami mengirimkan 65 atlet, terus 25 sama pelatih 6 orang. Nomor yang kami ikuti semua full team, alhamdulillah full team semua, dari junior, pemula, remaja dan dewasa. Saat ini kita menuju ke event. Latihannya banyak peragaan, seperti pertanding lah kira-kira latihan sekarang. Kita membiasakan atlet untuk tampil di lapangan supaya membiasakan dirinya nanti bertanding. Makanya seperti bertanding kita buat latihannya. Pemusatan latihan bersama kali ini difokuskan pada teknik dan peragaan, layaknya seperti pertandingan sungguhan, sehingga para atlet akan terbiasa tampil dalam pertandingan. Robiham melaporkan dari Padang. Polisi menembak Ahmad Fuadi di kawasan Padang Barat pada Minggu malam. Pasalnya, penjamret sadis ini langsung kabur saat mengetahui kedatangan anggota tim Kelewang Polresta Padang. Ahmad Fuadi dilaporkan korbannya usai dijamret di depan sebuah hotel di kawasan Bundokanduang, pusat Kota Padang. Kurang dari 1 jam, pelaku berhasil ditangkap. Polisi menyita 1 buah tas berisi uang tunai milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sebelum dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut polisi, Ahmad Fuadi merupakan penjamret yang sudah lama dicari polisi. Ia dikenal sadis dan sering melukai korbannya saat melakukan aksi. Tak hanya di Padang, pelaku juga pernah beraksi di Riau dan Jakarta. Pada saat lakukan pengejaran, yang bersangkutan berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan, sehingga kita dapat melakukan tindakan tegas struktur. Sangat pandai untuk menghilangkan jejak atau menghilangkan barang bukti, sehingga kita sempat mendapat kewalahan. Dan yang bersangkutan sebelumnya juga pernah melakukan aksi-aksinya di luar provinsi atau di beberapa kota. Tersangka Ahmad Fuadi dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pria pengangguran itu kini meringkuk di tahanan Polresta Padang selama proses penyelidikan dan penyidikan polisi. Alfi melaporkan dari Padang.